Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal yang Maha Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Nas pembukaan Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12 yang demikian. Di Gebon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikian hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak minta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ketiganya yang esa
pengakuan dosa. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah seruan permohonan pengampunan atas dosa-dosa kami anak-anak-Mu, hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang hidup kami mohon. Amin. Anugerah diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya,
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau yang hidup bersama dengan kami, Engkau yang menyatakan karya-Mu, firman-Mu bagi setiap kami untuk berjalan di dalam kerajaan Tuhan. Maka Bapa, saat ini kami menyadari bahwa kami lemah dan rapuh, kami membutuhkan sabda Tuhan untuk berjalan di jalan kebenaran Tuhan itu. Tolonglah kami, bersuaralah, bersabdalah bagi kami, sebab kami rindu mendengar sabda Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Peringatan-peringatanmu ajaib, itu sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun kumangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari perasaan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama
seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membahas sebuah tema yang mungkin kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan agak sedikit membosankan karena bicara soal kerajaan sorga. Berulang kali kita membahas soal kerajaan sorga. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mencoba untuk melihat, menarik perhatian dari orang banyak yang mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, ia ingin supaya orang-orang banyak itu menjadi tertarik dengan apa yang ia ingin sampaikan. Maka Tuhan Yesus menyampaikannya melalui perumpamaan. Nah, bagian perikop kita ini bicara soal berbagai perumpamaan yang bicara tentang kerajaan sorga. Menarik ketika Tuhan Yesus menyampaikan ada 2 perumpamaan kembar di dalam perikop yang kita baru saja baca. Perumpamaan kembar yang pertama adalah tentang biji sesawi. Bapak Ibu Saudara pernah melihat biji sesawi? Tentu ini berbeda dengan biji sawi ya Bapak Ibu Saudara. Bukan pohon sawi sebagaimana yang kita tahu yang pendek, tapi biji sesawi. Saya akan menunjukkannya di dalam foto berikut ini. Nah, saya nggak punya Bapak Ibu biji sesawi. Yang saya punya adalah biji selasih seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu, biji sesawi itu besarnya sebesar biji selasih ini. Sangat kecil ya Bapak Ibu Saudara. Namun pohon sesawi yang tumbuh dari biji tersebut akan sangat tinggi, mencapai 3 meter dan bisa menjadi tempat di mana berbagai binatang bersandar kepadanya. Banyak binatang atau juga manusia bisa duduk-duduk di situ, bisa berlindung di bawah naungan dari pohon sesawi ini. Nah, lalu perumpamaan yang selanjutnya selain biji sesawi adalah perumpamaan tentang ragi. Perumpamaan tentang ragi ini disampaikan seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kalau kita membuat adonan roti Bapak Ibu, maka ragi itu menjadi satu bahan yang sangat penting untuk membuat adonannya mengembang menjadi baik dan kemudian empuk kalau dimakan ya. Jadi diulenin sedemikian rupa adonan tersebut, dicampurkan dengan ragi. Kalau raginya belum matang bahkan dibuat dulu supaya raginya matang dan kemudian dicampurkan ke dalam adonan sampai khamir seluruhnya, sampai semuanya menjadi terpengaruhi oleh ragi yang sangat sedikit itu. Hanya membutuhkan mungkin 1 sendok teh untuk membuat adonan yang bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 perumpamaan ini adalah perumpamaan yang disebut sebagai perumpamaan kembar. Karena bicara soal hal yang serupa. Apa itu? Bicara soal bagaimana sesuatu yang sangat kecil ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan ketika ia dimanfaatkan sedemikian rupa, diizinkan untuk bertumbuh, berkembang seperti biji sesawi itu, menjadi berkat manfaat bagi banyak orang. Begitu juga ragi yang sedikit itu menjadi berkat, menjadi manfaat bagi adonan, bagi tepung yang banyak itu, meskipun dia sedikit. Nah, bagaimana dengan kita? Kerajaan sorga diumpamakan sebagaimana ragi dan juga biji sesawi ini, yang meskipun kecil, meskipun sederhana, namun rupanya berharga dan dapat mempengaruhi banyak orang.
Lalu bagaimana dengan perumpamaan yang selanjutnya? Perumpamaan yang selanjutnya juga disebut perumpamaan kembar yang kedua, yaitu tentang mutiara, harta terpendam dan juga mutiara yang berharga. Jadi dikisahkan seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, kemudian tentang harta yang terpendam, seseorang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang, kemudian dipendamkan lagi supaya tidak ada orang yang tahu. Kemudian karena dia sangat bersuka cita atas penemuannya itu, ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, mengapa dua perumpamaan ini juga disebut perumpamaan kembar, Bapak Ibu Saudara? Karena dua-duanya juga bicara soal hal yang serupa, yakni kerajaan sorga itu dilihat sebagai sesuatu yang sangat berharga. Orang yang mendapatkannya, orang yang melihatnya dan mendalaminya, sungguh-sungguh melihat bahwa itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga ia rela menjual, berupaya untuk mendapatkan yang berharga itu dengan melepaskan yang lainnya yang ia lihat sebagai kurang berharga dari kerajaan sorga. Nah, bagaimana sekali lagi dengan kita? Apakah kita melihat kerajaan sorga itu sebagai sesuatu yang berharga? Nah, Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ, ada juga satu perumpamaan lagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang pukat. Pukat itu sebagaimana yang kita tahu, Bapak Ibu, adalah alat untuk mendapatkan ikan, ya, alat untuk menangkap ikan. Dilabuhkan di laut untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Nah, perumpamaan ini memang seolah-olah bersifat eskatologis, yaitu pada akhir zaman nanti malaikat-malaikat akan memisahkan antara ikan yang baik maupun ikan yang tidak baik. Namun mari kita lihat di dalam sudut pandang yang lain, ya. Bukan berarti kita tidak bisa melihatnya secara eskatologis, tapi mari kita menariknya kepada kehidupan kita saat ini. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan panggilan spesifik Yesus kepada para muridnya, yaitu yang mengubah status penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu sebabnya, itu berarti ketika para pengikut Yesus memberitakan Injil sebagai salah satu dimensi kerajaan sorga, ya, bagian dari kerajaan sorga tentu sangat banyak. Salah satunya memberitakan Injil, mungkin saja mereka mendapatkan murid yang tidak baik, ada juga murid yang baik sebagai bagian dari pemberitaan Injil mereka. Maka pendengar juga diajak untuk melihat dan mengevaluasi diri. Apakah saya adalah tipikal ikan yang baik ataukah tipikal ikan yang tidak baik? Nah, dalam evaluasi diri tersebut, hikmat menjadi salah satu yang penting untuk kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang bicara soal kerajaan sorga bukan sesuatu yang mudah, dan mengapa membutuhkan perumpamaan untuk menyampaikannya? Karena ini sesuatu yang jangan sampai kita jatuh pada pemahaman bahwa kerajaan surga itu hanya nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, baru kita memasuki kerajaan surga. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu yang menjadi pandangan kita, maka kita akan cenderung ada pada pola hidup di mana kita, ya sudahlah, karena kita saat ini berada di dunia, mari kita menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi hukum di dunia ini. Kalau nanti sudah meninggal dunia, baru kita akan menjalani apa yang sesudah hidup setelah kematian itu, entah seperti apa. Atau juga kita merasa bahwa kita akan jatuh pada sikap eksklusif, menutup diri dari pergaulan dunia. Jadi sebisa mungkin menutup diri, jangan sampai saya melakukan sebuah kesalahan, saya harus sungguh-sungguh mengambil komunitas yang steril, ya, yang jernih, sehingga tidak ada satupun hal-hal yang negatif yang menghampiri saya. Sebisa mungkin saya tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh negatif dunia. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, maka kita melupakan bahwa kita ada di tengah dunia ini dan bertugas untuk membagikan juga berita tentang kerajaan sorga bagi dunia ini. Maka kita, kalau kita bersifat eksklusif, kita kemudian akan menjadi melupakan bagian dari peranan kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan-perumpamaan itu menolong kita untuk melihat bahwa penting rasanya bagi kita untuk menghayati bahwa kita bukan hanya warga dari kerajaan di dunia ini. Kita bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita juga adalah warga kerajaan sorga. Itu berarti bahwa
semaksimal mungkin apa sih yang menjadi hak dan kewajiban dari warga kerajaan sorga ini. Sebagaimana kita mengerjakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, begitu juga kita harus mencari tahu apa yang semestinya kita lakukan sebagai kewajiban kita dari warga kerajaan sorga, dan apa yang bisa kita raih sebagai hak kita dari bagian dari kerajaan sorga. Maka dengan demikian kita akan melihat, oh ternyata dari perumpamaan ini saya melihat bagaimana saya berperan sebagaimana biji sesawi maupun ragi itu. Meskipun kecil dan sederhana, namun saya bisa membawa banyak manfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Begitu juga ketika kita melihat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang besar, yakni kerajaan sorga, sebagaimana perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus melalui mutiara dan juga harta yang terpendam, kita tahu bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang sangat penting dan berharga. Maka mari kita jangan menyia-nyiakannya, mari kita jangan membuangnya begitu saja, namun kita memperjuangkan apa yang sudah menjadi bagian kita itu, yakni keselamatan yang datang dari Allah. Kiranya kita bisa memperhatikan firman Tuhan hari ini dan juga melakukannya dalam hidup kita sehari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu boleh membahas pokok-pokok doa yang akan Bapak Ibu naikkan bersama dengan anggota keluarga Bapak Ibu Saudara. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa syafaat secara pribadi, kemudian saya akan menutupnya di dalam doa. Mari kita menaikkan doa syafaat. Inilah Bapa, kerinduan kami, keprihatinan kami, pergumulan kami ketika kami melihat, mengingat saudara-saudara kami dalam sakit, dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat bangsa dan negara kami di dalam pandemi COVID-19, juga seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bapa, kami juga mengingat gerejamu di dalam upayanya untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mengingat majelis jemaat, aktivis, setiap pribadi yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, dan juga banyak hal yang kami bawa di dalam doa ini. Biarlah setiap keluarga boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, menjadi sarana bagi kasih Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap orang yang ada di dalam rumah kami. Bapa, kami percaya Engkau mendengar suara kami, mendengar doa kami, dan Engkau ya akan menolong kami di dalam mencari solusi yang terbaik dari setiap pergumulan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Persembahan. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 312-905-5595 atas nama GKI Wuleri Plelen.
Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Amin. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah ampunnya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.